Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada kawan-kawan dan Pak dosen yang berada di waktunya. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kepuasan kerja dan komitmen. Anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Sally Marcella, Lady Fitri Ayu, Liza, saya sendiri Ahmad Wazuri, Muhammad Muzir, dan Primadana Syaputra. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Primadana Syaputra. Pengertian 1. Kepuasan adalah suatu perasaan yang menyenangkan yang merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. 2. Kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu. 3. Kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan dirinya. Dampak dari kepuasan kerja. Dampak dari kepuasan kerja terbagi menjadi 3, yaitu dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap kesehatan, dan ketidakhadiran keluarnya pegawai. Penjelasan mengenai meningkatnya produktivitas seorang pegawai, yaitu pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya bisa dipastikan memiliki produktivitas kerja maksimal. Bila perusahaan Anda mampu menjaga kadar kepuasan kinerja untuk para pegawai, maka tidak mungkin produktivitas seluruh divisi akan terus meningkat dari hari ke hari. Terakhir, dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja, yaitu berkesimpulan bahwa ketidakhadiran dan berhentinya kerja merupakan jenis jawaban-jawaban yang secara kumulatif berbeda. Ketidakhadiran lebih spontan sifatnya, yang secara kumulatif berbeda mungkin mencerminkan ketidakpuasan kerja, yaitu manfaat kepuasan kerja karyawan. Terbagi menjadi 4, yaitu meningkatkan produktivitas, menumbuhkan sikap loyalitas, menurunkan tingkat kehadirannya, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien. Penjelasan mengenai meningkatnya produktivitas, yaitu seorang pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya bisa dipastikan memiliki produktivitas maksimal. Dan selanjutnya, menumbuhkan sikap loyalitas, yaitu rasa puas karyawan tumbuh karena kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kehadiran, yaitu jika karyawan tidak merasa nyaman dan tertekan dalam kantor, tertentu keinginan untuk absen akan timbul. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien, yaitu ketika perusahaan mampu memberikan lingkungan kerja yang kondusif, karyawan tentu dapat bekerja dengan lebih kolaboratif. Yang pertama ada kesempatan untuk maju. Sejauh mana pekerjaan yang digeluti oleh karyawan dapat memberikan peluang bagi dirinya untuk maju dalam karir di masa yang akan datang. Berfokus pada karir dibandingkan pada kesempatan bekerja, termasuk juga perkembangan pribadi, aplikasi kemampuan baru, kesempatan mengembangkan diri, dan keamanan. Yang kedua ada keamanan kerja, adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suatu kerja yang aman baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut, yaitu ada kayak alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Baru ada manajemen perusahaan, yaitu proses membangun strategi, rencana, prosedur, hingga kebijakan yang mengarahkan sebuah bisnis ke kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja hal ini memerlukan koordinasi antara aspek manusia, finansial, serta sumber daya material untuk mencapai tujuan organisasi. Baru ada faktor intrinsik, yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang. Terus ada kondisi kerja, merupakan kondisi yang dirasakan oleh karyawan di tempat karyawan bekerja. Baru ada cara kita berinteraksi antara satu sama yang lain. Baru yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas adalah hal yang paling mendukung dan memudahkan
berbagai kegiatan dan sifatnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fasilitas ini, kegiatan bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan tentunya menguntungkan bagi sekitarnya. Baik, saya akan menjelaskan slide ini. Slide ini menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kepuasan kerja. Nah, pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah prioritaskan kesehatan. Yang ketiga adalah adanya reward. Dan keempat adalah berikan tantangan kepada karyawan kita. Nah, yang pertama ini menjelaskan kita itu harus menjadi pendengar yang baik bagi karyawan kita agar karyawan kita lebih leluasa dan mau terbuka agar itu bisa meningkatkan kepuasan kerjanya. Yang kedua adalah prioritaskan kesehatan. Nah, di dalam perusahaan biasanya setiap karyawan itu kita harus mementingkan prioritaskan kesehatan mereka. Yang ketiga adanya reward. Dengan adanya reward ini, maka karyawan kita itu lebih bersemangat dalam mengerjakan dan perusahaan kita dan menghasilkan yang optimal. Dan keempat adalah kita memberikan mereka tantangan kepada karyawan kita agar itu bisa menjadi suatu hasil bagi mereka dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan komponen kepuasan kerja. Yang pertama adalah fungsi dari nilai-nilai atau value, yang kedua adalah kepentingan atau importance, yang ketiga adalah persepsi atau perception. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari nilai-nilai value. Nah, ini adalah komponen kepuasan kerja yang pertama, yang menjelaskan suatu fungsi dari nilai-nilai ini berkaitan dengan batasan bahwa nilai-nilai dipandang dari segi keinginan seorang yang baik yang disadari atau tidak. Yang kedua, komponen kepuasan kerja yang kedua adalah kepentingan atau importance. Nah, komponen kedua kepuasan kerja ini yang merupakan kepentingan yang berbicara tentang orang tidak hanya membedakan nilai-nilai mereka dalam mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, komponen kepuasan kerja yang ketiga adalah persepsi atau perception. Nah, komponen ketiga ini yang merupakan komponen yang paling penting dikarenakan kepuasan ini yang berdasarkan pada persepsi individu terhadap situasi saat ini dan nilai-nilai individu. Sekian dari penjelasan saya. Kepuasan kerja menjadi 9 aspek, yaitu ada gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, pengaturan dan prosedur kerja, rekan kerja, sifat pekerjaan, komunikasi. Ya, saya di sini akan menjelaskan aspek-aspek tersebut. 1. Ada gaji. Gaji atau upah adalah bayaran yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan terhadap apa yang sudah dikerjakan pada perusahaan. Promosi. Promosi adalah kesempatan untuk meningkatkan jabatan karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Supervisi adalah atasan atau kepemimpinan merupakan dukungan dari atasan dalam pekerjaan seperti pengawasan langsung seperti pengawasan terhadap kompetensi atau memberikan bantuan teknisi terkait penugasan yang diberikan. Tunjangan adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya, penghargaan, apresiasi atau penghargaan yang diberikan baik materi maupun non-materi atas kinerja maksimal. Penghargaan tersebut disebut bentuk pengakuan penghormatan dan kepedulian terhadap kinerja karyawan. Peraturan dan prosedur kerja. Peraturan dan prosedur kerja mencakup hal-hal yang berhubungan dengan prosedur, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan untuk karyawan. Rekan kerja adalah sekelompok orang yang berada
Dalam satu perusahaan, aspek ini mengacu pada hubungan kerja, sama pada rekan kerja yang memiliki semangat kompetensi dan mampu bekerja bersama-sama. Sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah sejauh mana bagian itu tidak bertentangan dengan hati nurani, di mana pekerjaan yang dilakukan dapat dinikmati atau bisa tidak dapat dinikmati. Komunikasi. Aspek ini berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalam perusahaan. Dengan komunikasi yang lancar, karyawan menjadi lebih paham atau tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan segala sesuatu yang telah terjadi di dalam perusahaan. Terima kasih. Pengertian. Komitmen organisasional adalah suatu konsep yang mencari sifat kecintaan dan dibentuk oleh individu terhadap pekerjaan mereka. Dalam kurung Keycan dan Strawesser. 2. Komitmen organisasional juga menunjukkan seberapa jauh individu mengidentifikasi perusahaan dan menjalankan tujuan perusahaan tersebut. Dalam kurung Aprilia 2005. 3. Komitmen organisasional sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dalam kurung Robbins dan Judge 2011. Menurut Meyer and Allen, menyebutkan terdapat 3 jenis komitmen organisasi. Yang pertama ada effective commitment, yang kedua normative commitment, dan continuous commitment. Yang pertama akan saya jelaskan effective commitment. Ini terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari perusahaan karena adanya ikatan emosional. Dengan kata lain, komitmen efektif yang kuat akan mengidentifikasikan karyawan dengan terlibat aktif dan menikmati keanggotaannya dalam perusahaan. Karyawan akan mengakui adanya kesamaan antara dirinya dengan perusahaan, sehingga menunjukkan perhatian dan secara konsekuen membentuk komitmen yang mengesankan. Nah, selain itu, karyawan tersebut rela untuk melepaskan nilai-nilai pribadinya dan menyesuaikan dengan perusahaan. Yang kedua ada continuous commitment. Ini didasarkan pada persepsi karyawan atas kerugian yang akan diperolehnya jika ia tidak melanjutkan pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Dengan kata lain, karyawan tersebut bertahan pada suatu perusahaan karena membutuhkan gaji. Nah, yang ketiga ada normative commitment. Ini timbul dari nilai-nilai diri karyawan yang bertahan menjadi anggota perusahaan karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap perusahaan merupakan keharusan atau kewajiban. Nah, komitmen organisasi ini dapat membawa banyak hal positif di dalam sebuah perusahaan di dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan komitmen organisasi individu yang rendah serta mempertahankannya secara terus-menerus dapat menggunakan cara yang dikemukakan oleh Dessler melalui pendekatan atau roda komitmen. Nah, roda komitmen memiliki 4 lapisan yang terdiri dari lingkaran inti, lingkaran lapis kedua, lingkaran lapis ketiga, dan lingkaran lapis keempat atau tahap terakhir. Yang pertama, lingkaran inti. Lingkaran inti merupakan lingkaran paling dalam atau fokus pada lingkaran ini, yaitu membangun komitmen dengan cara mengutarakan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, jika suatu perusahaan ingin membangun komitmen, yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang diinginkan atau yang menjadi orientasi dan tujuan karyawan untuk masuk dalam perusahaan. Nah, yang kedua ada lingkaran lapis kedua. Ini dilakukan perusahaan setelah mewujudkan komitmen organisasi yang pertama, yaitu ada double talk atau komunikasi dua arah, communion atau kesatuan, transcendental mediation atau mediasi transcendental. Nah, double talk atau komunikasi dua arah ini terjadinya komunikasi dua arah
maupun dari bawahan kepada atasan atau komunikasi dari atasan kepada bawahan. Dibutuhkan suatu saluran dan mekanisme yang berfungsi sebagai sarana terjadinya komunikasi tersebut yang berupa rapat resmi, pertemuan informal atau surat edaran, laporan tertulis maupun dengan menggunakan alat-alat audiovisual. Nah, yang kedua ada komunion atau kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan di sini adalah keselarasian atau keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Pemimpin perusahaan perlu memperkuat rasa persatuan, rasa keterikatan, dan rasa memiliki serta rasa partisipasi seluruh individu terhadap perusahaan, sehingga seluruh individu akan merasa menjadi bagian yang utuh dari perusahaan. Nah, ada transcendental mediation. Dalam tahap ini, karyawan memiliki komitmen terhadap perusahaan, maka perusahaan harus menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai spesifik yang dikembangkan perusahaan secara jelas dan konsisten sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi seluruh individu dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga ada lingkaran lapis ketiga. Yang pertama, value-based hiring atau memperkerjakan individu berdasarkan nilai. Perusahaan memperkerjakan seorang individu atau karyawan bukan semata-mata mendasarkan pada keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek nilai, sikap, dan mental serta komitmen seseorang terhadap pekerjaan dan perusahaan pada saat proses penyaringan. Nah, yang kedua ada securitizing atau jaminan keamanan. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat memberikan jaminan rasa aman dalam bekerja, serta harapan-harapan ke depan yang dapat menjadikan individu terus ingin bergabung di dalam perusahaan, seperti memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, prospek karir yang jelas, jaminan hari tua, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada hard side rewards atau bentuk imbalan yang kuat. Perusahaan harus memberlakukan sistem imbalan yang sesuai termasuk menjamin kesejahteraan karyawan. Sistem imbalan yang kuat memberikan gambaran tentang besarnya imbalan yang diberikan kepada karyawan akan mencerminkan seberapa besar kontribusi individu terhadap tersebut dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir ada lingkaran lapis keempat atau tahap actualizing. Pada tahap ini, perusahaan harus mampu meyakinkan bahwa semua individu dalam organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan kemampuannya dan keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut hasil presentasi yang kami berikan. Jika ada kawan-kawan dan Pak dosen ingin bertanya, silahkan. Terima kasih.